Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya kesehatan dan juga kesempatan sehingga saya dapat melakukan presentasi secara mandiri via video online. Tak lupa juga terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Mujibul Hakim MM selaku dosen pembimbing karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi secara mandiri via video online guna mengganti ketidakikutsertaan saya dalam mengikuti presentasi secara kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurfinkan Eliani dari Program Studi Teknologi Informasi ITS NU Pekalongan. Adapun kelompok saya adalah kelompok 4 yang beranggotakan M. Jakaria, Fujiana Astuti, Fatur Rahman, saya, Rizkiatul Hasanah, dan Herdiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil mini riset hukum ITE yang telah kelompok 4 lakukan selama kurang lebih 3 bulan di beberapa sekolah, antara lain SMK 45 Wiradesa, SMK 2 Yapenda Wiradesa, MA Darussalam, dan SMK Negeri 1 Demak. Yang pertama adalah jenis kelamin, di mana responden kebanyakan berjenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 94,7% atau sekitar 36 orang, dan laki-laki sebesar 5,3% atau sekitar 2 orang dari total 38 orang. Rata-rata usia responden berkisar antara 16-20 tahun, dan yang paling banyak adalah 16-17 tahun. Pasal yang pertama adalah Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana dalam pernyataan saya pernah mengakses konten yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan secara sengaja. Sebagian besar responden, yaitu 47,4% atau sekitar 18 orang memilih sangat tidak setuju. 42,1% atau sekitar 16 orang memilih tidak setuju, dan 10,5% atau sekitar 3 orang memilih untuk netral dalam menanggapi pernyataan ini. Kemudian dapat kita lihat dari pernyataan saya sadar aktivitas ini melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1. Sebagian responden, yaitu 42,1% atau sekitar 16 orang netral, 23,7% atau 9 orang setuju, 21,1% atau sekitar 8 orang sangat setuju, dan 7,9% yaitu 3 orang sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan sebagian besar responden memilih untuk netral dalam menanggapi pernyataan ini. Kemudian ada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang ITE. Dalam pernyataan saya pernah dengan sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan perjudian atau gambling online. 57,9% atau sekitar 22 orang sangat tidak setuju, 39,5% atau sekitar 15 orang memilih tidak setuju, dan 2,8% atau sekitar 1 orang memilih untuk netral. Dapat dilihat dari persentase bahwa kebanyakan responden tidak pernah mendistribusikan konten yang memiliki muatan perjudian secara sengaja. Lalu, dalam pernyataan saya sadar aktivitas ini melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2, jumlah terbanyak yaitu 44,7 atau sekitar 16 orang memilih untuk netral, dan jumlah terkecil yaitu 5,3% atau sekitar 2 orang memilih sangat tidak setuju dalam menanggapi kasus ini. Pasal yang ketiga adalah Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu tentang pencemaran nama baik. Dalam pernyataan saya pernah tanpa sengaja mendistribusikan konten yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. 64,5% atau sekitar 20 orang dari responden adalah memilih untuk tidak setuju. Dan jawaban terkecil itu adalah 6,4% atau 2 orang memilih untuk netral. Selanjutnya adalah pernyataan yang memuat tentang kesadaran siswa itu sendiri akan aktivitas yang melanggar Undang-Undang ITE
pasal 27 ayat 3, di mana 45,2% atau sekitar 14 orang memilih untuk netral, 19,4% atau sekitar 7 orang memilih setuju, 19,4% atau sekitar 7 orang juga tidak setuju, dan 12,9% atau sebanyak 3 orang memilih untuk sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa banyak responden yang memilih untuk netral dalam menanggapi kasus ini. Yang keempat adalah pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang memuat tentang pemerasan dan pengancaman. Dalam pernyataan, saya pernah tanpa sengaja mengakses konten yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebesar 61,3% atau 19 orang memilih tidak setuju, 29% atau sekitar 9 orang sangat tidak setuju, 9,7% atau sekitar 3 orang memilih untuk netral. Jawaban terbanyak dari responden adalah tidak setuju dalam menanggapi kasus ini. Pada pernyataan di samping, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden memilih untuk netral, yaitu sebesar 45,2% atau sekitar 14 orang, dan 12,9% memilih untuk sangat setuju dan tidak setuju dalam menanggapi kasus ini. Yang kelima adalah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang memuat tentang penyebaran berita bohong. Pada pernyataan, saya pernah tanpa sengaja mendistribusikan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian sebesar 51,6 atau sekitar 16 orang tidak setuju, 38,7% atau sekitar 12 orang sangat tidak setuju, 9,7% atau sekitar 3 orang memilih untuk netral. Dapat dilihat dari persentase bahwa kebanyakan responden memilih untuk tidak setuju dalam menanggapi kasus ini. Lalu, ketidaksadaran siswa akan aktivitas yang melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE sebesar 48,4% atau sekitar 15 orang memilih tidak setuju, 38,7% atau sekitar 12 orang netral, 9,7% atau sekitar 3 orang sangat tidak setuju. Bisa dilihat dari gambar bahwa tidak setuju merupakan jawaban responden paling banyak. Yang terakhir adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu tentang informasi hoaks. Di mana pada pernyataan, saya pernah tanpa sengaja mengakses informasi hoaks, jawaban responden adalah 58,1% atau sekitar 18 orang tidak setuju, 22,6% atau sekitar 7 orang memilih untuk netral, 19,4% atau sekitar 6 orang sangat tidak setuju, di mana jawaban dari responden rata-rata memilih tidak setuju. Lalu pada pernyataan, saya tidak sadar aktivitas ini atau aktivitas mengakses informasi hoaks melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jumlah terbanyak dari responden adalah memilih untuk netral, yaitu sebesar 45,2% atau sekitar 14 orang. Dan jumlah terkecil adalah 6,5% atau sekitar 2 orang dengan jawaban setuju. Dari data-data yang saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden memilih untuk netral, di mana artinya masih banyak siswa yang belum tahu akan penerapan Undang-Undang ITE secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban netral adalah jawaban yang tidak pasti atau masih menggantung. Demikian data-data yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.